Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan untuk kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan juga umatnya di akhir zaman kelak. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum dengan tema berhias dengan akhlakul karimah. Jika kita mendengar kata berhias, mungkin yang langsung terbayang adalah mempercantik diri, memakai pakaian yang bagus, sepatu yang keren, atau mungkin aksesoris yang terlihat menarik. Nah, hal-hal seperti itu memang tidak salah. Namun, semua orang tentu pengen kelihatan rapi dan baik di hadapan orang lain. Namun dalam Islam ada satu hiasan yang jauh lebih indah dan lebih berharga daripada semua itu, yaitu akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Nah, kenapa sih akhlak itu disebut sebagai hiasan? Karena akhlak yang baik akan membuat seseorang dihormati dan disukai oleh banyak orang. Bahkan seseorang yang mungkin penampilannya tidak rapi, maksudnya penampilannya sederhana, tapi memiliki akhlak yang baik. Nah, orang lain itu akan merasa nyaman berada di dekat dirinya. Nah, sebaliknya, kalau seseorang yang mungkin terlihat rapi, terlihat menarik, tetapi memiliki sikap yang kasar, suka memaki, merendahkan orang lain, atau tidak menghargai sesama, maka orang lain itu akan merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hal akhlak. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi pun, beliau sudah dikenal sebagai dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Rasulullah dikenal sebagai orang jujur, orang yang sabar, pemaaf, lembut kepada siapapun, bahkan kepada orang yang pernah menyakitinya. Bahkan beliau tetap membalas dengan kebaikan. Nah, karena itulah Rasulullah bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam akhlak mulia itu bukanlah hal yang kecil, tetapi merupakan bagian penting dari keimanan seseorang. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai remaja, kehidupan kita tuh banyak dihabiskan di sekolah, di lingkungan pertemanan, atau juga bisa di media sosial. Di situ sebenarnya tuh akhlak kita sering diuji. Misalnya nih, ketika ada teman yang melakukan kesalahan, apakah kita menegurnya dengan baik atau justru malah mengejeknya? Terus ketika ada teman yang kurang pintar dalam pelajaran, apakah kita akan membantu atau malah menertawakan? Atau contoh di media sosial, apakah kita menggunakan kata-kata yang baik atau justru ikut menyebarkan kebencian dan menghina orang lain? Padahal dalam Islam, menjaga lisan dan menjaga sikap adalah bagian dari akhlakul karimah. Nah, akhlak mulia itu juga bisa ditunjukkan dengan hal-hal yang sederhana. Jadi seperti menghormati guru, membantu orang tua di rumah, berkata jujur, tidak berkata kasar, serta menghargai perbedaan dengan teman-teman kita. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, sering kali kita sibuk memperbaiki penampilan luar, tetapi lupa memperbaiki sikap dan perilaku kita. Padahal sesungguhnya akhlak yang baik adalah perhiasan yang tidak akan pernah pudar. Hiasan itu bisa dibeli dengan uang, tetapi harus dibangun dengan kebiasaan baik setiap hari. Jika kita membiasakan berkata baik, bersikap sopan, dan menghormati sesama manusia, maka tanpa kita sadari, sesama makhluk ya, maka tanpa kita sadari kita sedang menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah.
Nah, akhirnya marilah kita bersama-sama berusaha menjadi generasi muda yang tidak hanya cerdas secara ilmu, tetapi juga indah dalam akhlak dan perilaku. Karena sesungguhnya remaja yang memiliki akhlak mulia bukan hanya membanggakan orang tua, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi agama dan juga masyarakat. Nah, dengan itu semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menghiasi diri dengan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dalam berkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.